Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Pesan untuk hari ini. Blessing, aliens, schedule, sweetheart, bully. Oke, di sini tentang sebuah berkah ya. Berkah yang kamu dapatkan di hari ini. Kita akan lihat berkah apa. Berkah apa yang akan kamu dapatkan di hari ini untuk kalian semua. Di mana di sini ada sebuah berkah dari sebuah resolusi, ya. Di mana di sini akan ada sebuah jawaban, akan ada sebuah petunjuk dari masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu. Dimana di sini bisa jadi tentang sebuah keputusan ya. Kamu kemarin-kemarin masih bingung, masih bimbang untuk mengambil keputusan. Dan ketika hari ini kamu mengambil sebuah keputusan dalam hidup kamu, kamu akan mendapatkan berkah dari keputusan yang kamu ambil. Atau bisa jadi di sini jika saat ini kamu sedang mengalami sebuah masalah, akan ada berkah dari Tuhan, yaitu ada pemecahan masalah. Ya. Yang jelas sih ini lebih ke arah ada kebulatan hati, ada ketetapan hati, atau ada keteguhan hati, ada keputusan yang udah valid yang akan kamu ambil, dan itu akan membawa sebuah berkah untuk kamu. Oke, berkah apa lagi? Mungkin aku akan ambil 3 berkah ya. Berkah dari sebuah perjalanan yang kamu lakukan, entah itu perjalanan kerja, perjalanan mengunjungi orang tua, ya, atau perjalanan-perjalanan ya berpergian menurut kepentingan kamu gitu ya. Di sini ada sebuah berkah yang kamu dapatkan dari perjalanan yang kamu lakukan, entah itu perjalanan kerja atau macam-macam ya, perjalanan, bahkan perjalanan traveling mungkin akan membawa sebuah berkah untuk kamu ya, untuk diri kamu ya. Mungkin jalan-jalannya membawa keluarga, menyenangkan keluarga kayak gitu ya, dan itu membuat adanya berkah yang bisa kamu dapatkan dari perjalanan tersebut. Terus di sini ada sebuah berkah dari sebuah kesedihan yang selama ini kamu rasakan, ya. Dimana di sini
Tuhan akan segera mengangkat sebuah kesedihan untuk kamu, dan ini akan ada sebuah berkah untuk kamu. Entah apa yang menjadi kesedihan untuk kalian masing-masing di sini, tapi di sini Tuhan akan segera mengangkat kesedihan kamu, dan itu sebuah berkah untuk kamu. Ya. Terus beberapa dari kalian di sini ada yang memiliki hewan, mungkin ada rencana untuk berpergian, beli peralatan atau perlengkapan hewannya, ya. Atau di sini kamu merasa terbebani ketika dalam pekerjaan itu ada sekutu-sekutuan atau ada blok-blokan atau ada grup-grupan dan kamu kayak nggak suka hal tersebut. Atau dalam lingkungan rumah kamu tuh kayak sebel banget ngelihat ya ada kayak kubu-kubuan, ada gabungan, ada grup gitu ya, yang suka ngerumpi, yang bikin jengkel, yang bikin berat. Jadi di sini aku melihat ada beban berat dari sebuah persekutuan atau golongan atau lingkungan, ya, atau kayak blok-blokan yang membuat kamu kayak merasa risih dan benci banget gitu loh. Kenapa sih orang-orang itu kayak suka kumpul-kumpul gosipin orang gitu, ya. Terus di sini ada rencana-rencana yang kamu lakukan, ya. Seimbangkan rencana kamu. Kalau bisa, kalau kamu punya jadwal, rencana atau janjian, kamu tulis ya di note kamu, agar kamu tidak sampai melupakan sesuatu ya, entah itu janjian untuk bertemu, janjian untuk pergi, janjian untuk membawa sesuatu, atau janjian untuk bayar sesuatu. Pokoknya apapun yang menjadi schedule atau rencana kamu, tolong kamu ditulis agar kamu tidak ada yang lupa. Atau mau pergi sekalipun, kamu mau berpergian gitu ya, atau mau kemana, tolong ditulis di sini. Ya, maksudnya ditulis di note kamu ya, apa aja gitu biar nggak lupa. Ada yang berencana dengan pasangan untuk program hamil di sini, atau berencana untuk sesuatu demi mungkin ini yang sudah rumah tangga ya, mungkin ya ada beberapa yang program anak, ada yang beberapa kayak ada rencana untuk berpergian di sini. Kalau khususnya untuk anak ya, untuk promil, tetap berjuang, tetap sabar ya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kamu dititipi seseorang anak. Jadi jangan putus asa ya, harus mencoba dan mencoba lagi. Kalau memang belum ya, mungkin menurut kamu siap, menurut kamu waktu tepat, tapi menurut Tuhan mungkin saatnya belum tepat, waktunya belum tepat ya. Ada yang merasa sedih nih, Five of Cups, ada yang merasa sedih karena mendapatkan sebuah bulian dari seseorang ya. Di sini kecil dihina, besar dicurigai ya, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih difitnah gitu ya. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik, tapi jangan buang waktu kamu untuk membuktikannya kepada orang lain. Biar orang ngomong apa, biar orang komen apa, biar orang bully seperti apa, terserah mereka, itu hak mereka. Ya, tapi hak kamu ya udah, kamu nggak usah mendengarkan mereka. Kamu nggak perlu dengerin omongan orang-orang yang nggak suka kamu, yang julid sama kamu, yang komen-komen yang kurang baik sama kamu gitu. Ya, jangan bersedih jika di sini kamu merasa ada seseorang yang membuli kamu ya, karena kebahagiaan itu nggak bergantung dari orang lain. Kamu nggak perlu menjadi orang lain demi menyenangkan orang lain ya. Jadilah diri kamu sendiri untuk membahagiakan diri kamu, untuk menenangkan hati kamu. Karena di sini percuma kalau orang udah nggak suka, percuma kita menjelaskan, kita menerangkan, tetap aja nggak suka. Jadi terserah mereka, keluar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan sebaliknya ya. Karena nggak akan ada habisnya. Kamu akan capek sendiri kalau dengerin atau nurutin omongan orang ya.
misalkan kamu nggak punya, atau misalkan kamu kekurangan gitu, pasti ada aja bahan hinaan, cacian, bulian. Yes, itu hal yang wajar gitu loh, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk kamu untuk tumbuh jadi lebih baik, ya. Bahkan seandainya kamu sudah besar pun, sudah kaya pun, udah sukses, pasti aja dicurigain, ya. Kayak ada aja misalkan uang dari mana tuh bisa beli ini, bisa beli itu, beli mobil dan sebagainya, ya. Jangan-jangan kerjanya begini begitu gitu, pasti ada aja untuk bahan dicurigai, ya. Yaitu tadi, kecil diejek-ejek, nggak punya diejek-ejek, kamu kaya sukses dicurigain, ya. Apalagi kamu salah melakukan sesuatu gitu, ya, ada sebuah kehancuran atau kesalahan yang terjadi, ya, ada perceraian lah, ada sesuatu yang kurang baik, ada masalah, ya, dihina-hina, dibully, dicaci gitu loh, ya. Tapi kamu benar sekalipun, udah jadi orang yang benar sekalipun, kayak ada aja bahan untuk fitnah kamu atau jatuhin kamu, ya. Itu namanya hidup gitu loh. Tapi kita nggak perlu untuk terlalu memikirkan hal tersebut biar nggak capek sendiri, ya. Tetap jadi diri sendiri, tetap jadi orang baik, tanpa perlu buang-buang energi kamu, buang-buang waktu kamu untuk memikirkan dan menjelaskan kepada mereka siapa kita. Itu nggak perlu banget, ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Hati-hati, ada seseorang yang berniat untuk mencuri sesuatu dari kamu atau mengambil sesuatu dari kamu. Jadi waspada dan hati-hati. Jika ada orang baik-baik sama kamu, hati-hati ya, jangan mudah percaya. Ya, zaman sekarang itu jangan mudah terlalu percaya sama orang lain. Ya, karena mungkin ya sering banget di sini kalian tuh orangnya nggak enakan. Orangnya itu gampang percayaan, ya itu kayak dimanfaatin, ditipu orang, ya. Entah itu orang yang baru kenal, sok-sok belum apa-apa, sok-sok bilang cinta, bilang sayang, ujung-ujungnya ingin manfaatin kamu. Itu hati-hati. Atau ada teman jual kesedihannya, ya, bicara tentang kesedihan, kesusahan, ujung-ujungnya ingin dapetin sesuatu dari kamu. Dan hati-hati, kayak misalkan ada orang nih baik-baik ke kamu, ujung-ujungnya ngomong ke kamu, kita kerja sama yuk, enak nih buat gini-gini. Hati-hati dan waspada. Cari tahu dulu kebenarannya, legalitasnya, atau cari tahu dulu backgroundnya seperti apa. Bukan maksud untuk pilih-pilih teman, tapi alangkah lebih waspadanya. Biar takutnya ya kamu jadi join usaha sama dia, dibawa kabur uangnya, atau nanti pembagiannya nggak bener, jadi ribut dan sebagainya, ya. Mungkin akan ada sebuah perkumpulan, ada acara, ada pertemuan yang mungkin kamu lakukan di hari ini, ya. Kumpul-kumpul sama teman kerja, kumpul-kumpul sama keluarga, atau ada pertemuan dengan pasangan, dengan teman main. Jika saat ini kamu berhubungan dengan masalah hukum, di sini masalah pidana atau hukum, ya, waspada dan hati-hati, jangan mudah percaya sama orang yang mungkin ada niatan untuk bantu kamu, ya. Entah itu kamu punya saudara yang ada saudara yang ada sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan atau hukum, ya, atau masalah-masalah apalah, pidana atau perdata atau apa, hati-hati. Ya, bahkan kayak masalah perceraian pun sekalipun, hati-hati berurusan dengan orang-orang yang kayak sok-sokan bantu, tapi ujung-ujungnya kayak hanya memeras kamu, hanya mengambil keuntungan dari kamu. Janganlah berputus asa dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetap jadi diri sendiri, karena kamu adalah seseorang yang istimewa. Gak perlu dengarkan omongan orang yang hanya akan ngedownkan mental kamu. Kamu berharga, kamu baik, ya. Dan itu semua gak perlu menjelaskan kepada orang lain, karena orang yang gak suka kamu gak butuh sesuatu itu, yang gak akan percaya dengan omongan itu. Jadi gak perlulah buang-buang waktu capek-capek untuk menjelaskan siapa diri kamu, ya, di sini. Tapi apapun masalah yang kamu hadapi di sini,
Jangan menyerah, jangan putus asa ya, karena di sini beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah berkah di mana Tuhan akan segera mengangkat sebuah kesedihan yang kamu rasakan. Oke. Ya mungkin ada yang lagi sibuk kerja ya, di sini udah mulai aktivitas bekerja ya, atau di sini harus mengerjakan beberapa laporan-laporan dalam kerjaan. Terus ada seseorang di lingkup pekerjaan kamu yang diem-diem menaruh hati sama kamu di sini. Oke, apa yang terjadi untuk hari ini? Apa yang akan terjadi untuk kalian ya di hari ini? Ada yang akan berinteraksi dengan anak kecil. Mungkin ada yang punya anak, anaknya lagi berewel, atau ada anak ya, anaknya mungkin ada aktivitas-aktivitas tertentu yang kamu disibukkan oleh anak kamu, atau anak kamu menghubungi kamu kalau yang punya anak. Kalau yang nggak punya anak, mungkin kamu pergi ke suatu tempat dan ketemu anak kecil ya yang lucu ya, menggemaskan, atau kamu scroll media sosial, terus ada vlog konten anak yang lucu yang menggemaskan ya, kamu ngelihat di situ. Ada yang lagi bersantai seharian, enjoy ya, masih belum ada aktivitas yang kamu lakukan, jadi enjoy atau santai. Atau ada yang melakukan cuti di sini, jadi bersantai ya. Atau di sini kayak nggak ada kerjaan, jadi kamu santai. Hari ini akan menjadi hari yang tidak terlupakan untuk kamu, karena ada sebuah kejadian-kejadian yang tertentu yang membuat kamu nggak melupakan hari ini. Tapi semoga ya, sesuatu yang tak terlupakan ini adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang lucu, sesuatu yang baik. Ada seseorang yang sukses membuat kamu jatuh cinta. Seseorang itu benar-benar membutakan hati kamu. Kamu dipenuhi cinta olehnya. Tapi hati-hati dan waspada. Janganlah kamu terlalu berharap tinggi, apalagi kalau kamu masih baru kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya janganlah menaruh harapan terlalu tinggi agar kamu nggak kecewa. Jadi jalani aja dulu. Proses pembelajaran untuk mengenal seseorang baik buruknya itu ketika kamu dan dia itu lagi ada masalah. Bukan bermaksud menunggu ada masalah, tapi disitulah proses pengenalan, disitulah proses untuk menilai baik buruknya seseorang yang kamu cintai. Ya, jadi oke, kamu cinta boleh, tapi janganlah berharap terlalu tinggi dulu agar kamu nggak jatuh sakit sendiri. Ya, kalau kamu terlalu mencintai seseorang hingga buta oleh cinta tersebut, takutnya kamu ketika sesuatu itu gagal atau sesuatu nggak sesuai dengan harapan kamu akan sedih berkepanjangan. Jadi cinta boleh, tapi jangan terlalu fokus kepada seseorang tersebut. Jangan jadikan dunia kamu itu hanya dia aja, tapi kamu juga harus bisa membedakan. Kamu punya dunia sendiri, ada dunia tentang dia, ada dunia tentang diri kamu sendiri. Jangan ketika cinta sama seseorang menjadikan dia dunia kamu, apa-apa fokus ke dia, ngabarin dia, meninggalkan pertemanan, meninggalkan semuanya hanya demi dia. Kalau nggak sesuai ekspektasi atau dunia kamu itu hancur, habis semuanya ya, kamu akan tersiksa yang sangat-sangat sakit karena udah menjadikan dia adalah dunia kamu ya. Fokusnya ke dia, mau makan ngabarin, mau tidur ngabarin, bangun tidur ngabarin, pokoknya fokusnya ke dia mulu. Dunia kamu itu isinya dia aja ya, nggak pernah canda-canda sama teman, bahkan udah ninggalin pertemanan karena sibuk chat sama dia, komunikasi sama dia. Ketika nggak sesuai dengan ekspektasi, ketika ada masalah, ketika itu hancur semua ya, sakitnya bukan main. Tapi ketika kamu bisa mengontrol ya, oke, waktu sama dia ya, tapi kamu juga punya dunia sendiri dengan pekerjaan kamu, karir kamu. Kalau waktunya main juga kamu main gitu ya, nggak melulu meninggalkan semuanya demi dia ya. Ketika hancur, kamu masih mempunyai dunia yang lain dengan pertemanan kamu, dengan kerjaan kamu, bisnis kamu, keluarga kamu ya, seperti itu. Ada beberapa dari kalian yang mungkin ada peluang untuk berkenalan dengan orang baru, entah itu lewat media sosial, entah itu ditemu di jalan, entah itu dikenalin sama teman ya.
Oke, untuk pesan semesta. Pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Berani untuk ambil resiko. Beranilah mengambil resiko untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi petualangan kamu. Untuk kalian yang masih takut untuk mengambil sebuah keputusan di sini, ya, kamu harus segera untuk mengambil keputusan. Karena di sini juga aku melihat ada sebuah berkah dari sebuah keputusan yang kamu ambil, sebuah prinsip yang kamu ambil, sebuah keteguhan hati yang kamu ambil, ketetapan hati yang kamu ambil. Jangan takut untuk melangkah. Kamu harus berani untuk mengambil resiko. Kalau kamu nggak berani untuk mengambil keputusan dan kamu nggak berani untuk mengambil resiko, ya hidup kamu akan stuck di situ-situ aja. Ya, hidup itu penuh tantangan dan kita harus berani untuk melewatinya, menghadapinya. Memang benar-benar dipikirkan baik-baik agar tidak salah, tapi jangan jadikan ya ketakutan menghambat langkah kamu untuk membuat kamu berkembang, untuk membuat kamu sukses. Ya, misalkan kamu pingin usaha tapi masih bingung, bikin usaha nggak ya, mulai dari kapan ya, takutnya nanti rugi. Oke, kalau kamu takut rugi, kamu cari kira-kira nanti kalau ada sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, kira-kira apa yang aku hadapi. Bukan mengkhawatirkan atau takut berlebihan untuk gagal. Ya udah, kamu gak akan berkembang, kamu akan stuck seperti itu. Begitupun tentang cinta. Kamu pernah gagal, ya jadikan kegagalan kamu sebagai pembelajaran. Oh, kemarin-kemarin aku terlalu berharap, jadi saat ini ya udah, kita jalani aja dulu untuk mengenal orang ini benar-benar tulus atau modus. Ya, kalau kamu takut untuk mengambil resiko, takut gagal lagi, ya kamu gak akan mendapatkan cinta yang tulus, kamu gak akan mendapatkan pengganti, ya kamu akan stuck di situ aja. Ya, oke. Anak ya, 2 kali di sini ada interaksi dengan anak, di sini juga ada anak. Semua anak termasuk kanak-kanak dalam diri memerlukan kasih sayang dan perhatian. Mungkin ada anak kamu ya, atau untuk kalian yang punya anak, mungkin kalian kemarin-kemarin sibuk dengan urusan kalian sendiri, tapi sebenarnya anak kalian itu lagi membutuhkan perhatian kalian. Ya, mereka memerlukan kasih sayang dan perhatian untuk kalian. Bukalah hati kamu untuk menggunakan lebih banyak waktu dan energi kamu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Atau kalau kamu punya banyak rezeki, mungkin kamu bisa membantu anak-anak yatim di sini untuk bisa mendapatkan sebuah berkah dalam hidup kamu. Ya, agar kedepannya hidup kamu itu akan dilancarkan rezeki. Ya, untuk kedepannya itu akan segera dipertemukan dengan jodoh yang baik dan sebagainya. Banyak berkah-berkah, keberuntungan-keberuntungan yang datang untuk kamu. Atau kalau yang punya anak itu tadi ya, mungkin anak kalian itu sebenarnya butuh lebih banyak energi kamu. Ya, kayak sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang, butuh pelukan. Mungkin kamu sibuk kerja atau sibuk cinta-cintaan gitu ya. Di sini kalau yang udah single parent atau punya anak, berani katakan tidak. Jika ada sesuatu ya di sini yang menurut kamu merugikan, ya kamu harus berani menolak gitu ya. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurut kamu hanya menghabiskan waktu kamu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu. Lebih baik kamu menjaga jarak ya. Nggak perlu membenci, tapi jaga jarak untuk menyelamatkan diri kamu dari hal-hal yang kurang baik. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.